kegiatan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Saya Tata. Dan saya Odi. Sebagai moderator selama acara pembukaan Hari Disabilitas Internasional. Selanjutnya, Odi akan membacakan serangkaian acara yang akan diselenggarakan selama sepekan ke depan untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional di Tekodeko. Baik, kakak. Jadi acaranya satu, setelah dilaksanakan pagi hari tadi, walking tour bersama Baksu Karya Walk dengan tema melangkah bersama inklusif dalam eksplorasi kota lama. Yang kedua, setelah ini akan ada sambutan dari perwakilan UNESCO Jakarta yang akan dilanjutkan dengan Tokyo bersama Feni Mulyani and Partner Clinic dengan mengangkat topik We are able, equal, and capable. Yang ketiga, tanggal 3 sampai 8 Desember diadakan pameran terbalik karya kolaboratif inklusif 2022 oleh Kita Muda Kreatif. Yang keempat, disusul dengan loka karya pengembangan bisnis inklusif untuk wirausaha muda kreatif bersama UNESCO dengan secara daring. Dan yang kelima, hal menarik juga akan kita suguhkan, yaitu pelayanan bersama teman-teman berkebutuhan khusus di Tekodeko selama sepekan ke depan, yaitu pada tanggal 4 sampai 8 Desember, mulai dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Dan yang terakhir, yaitu peringatan Hari Disabilitas Internasional akan ditutup dengan sharing pesan-pesan pada tanggal 8 Desember bersama teman-teman berkebutuhan khusus di Tekodeko dan Feni Mulyani and Partner Clinic. Tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya akan ada sambutan oleh Fabian Pamor dari program Kita Muda Kreatif UNESCO Jakarta dan City Foundation. Baik, untuk Pak Fabian, persilakan. Baik, Pak. Oke, selamat sore teman-teman semua. Salam kenal, saya Fabian Pamor. Saya adalah direktur dari Locomotion Art Studio. Locomotion Art Studio itu adalah mitra pelaksana program istilahnya. Jadi tiap tahun UNESCO akan buat program dan dia akan mencari mitra atau tim pelaksana. Dari tahun 2016 Locomotion sudah dipercaya menjadi mitra pelaksana program dari UNESCO Jakarta, khususnya program Kita Muda Kreatif. Kita Muda Kreatif sendiri sebenarnya nama resminya adalah Creative Youth and Indonesia Heritage Site. Jadi program itu adalah program peningkatan kapasitas wirausaha muda yang tinggal di sekitar situs warisan budaya UNESCO. Sampai saat ini Kita Muda Kreatif ada di 6 provinsi, mulai dari daerah Sumatera Barat, daerah Danau Toba, kita ada di 5 kabupaten. Kemudian kita ada di Jakarta, di Kota Lama, ada di Yogyakarta juga di 5 kabupaten. Kemudian ada juga di Jawa Tengah, yaitu di Semarang, Solo, Sragen, Sangiran, Klaten, dan Prambanan. Serta kita ada juga di Bali, ada di 2 kabupaten, yaitu Denpasar dan Tabanan. Kemudian kita lagi ke daerah Lombok, kita ada di 3 kabupaten juga, yaitu di Tigasela, Bayan, dan Stanggor. Nah, program ini sudah ada sejak tahun 2018. Tentunya sudah banyak sekali pencapaian program yang kita lakukan. Sampai hari ini tercatat ada lebih dari 1000 UMKM yang didampingi. Banyak sekali program di dalamnya. Yang membedakan Kita Muda Kreatif dengan inkubasi bisnis lain adalah ketika di tempat lain kita membina hanya sesaat, ya mungkin sebulan atau 2 bulan. Sedangkan ketika di Kita Muda Kreatif itu sustain selama bertahun-tahun gitu. Dan sejak tahun ini Kita Muda Kreatif sudah istilahnya apa ya? Sudah mencoba untuk membuat program yang inklusif, artinya tidak cuma teman-teman non disabilitas saja, tapi juga terbuka untuk teman-teman disabilitas. Sampai hari ini sudah ada lebih dari 50 teman-teman disabilitas, mulai dari penari, kemudian penjahit,
kemudian ada usaha kuliner, fashion, dan lain sebagainya. Tepatnya tahun lalu, tanggal 3 juga, kita ada sebuah event yang kalau bilang cukup besar dan cukup bersejarah buat kita muda kreatif, yaitu Festival Kreatif Inklusif di Kota Lama Semarang. Ada yang ikut datang kemarin? Ada yang datang? Itu capaian yang menurutku sangat benar. Acara ini benar-benar melibatkan banyak komunitas, banyak lembaga, mulai dari pendidikan, ada berbagai sekolah dan juga universitas, dari komunitas inklusi juga banyak, serta berbagai praktisi di industri kreatif. Dan gak cuma dari Semarang, tapi juga dari Jawa Tengah. Ya. Acaranya seru banget, kalau masalah di jalan ke Podang sini ya. Kita belum sepanjang jalan, kita ada fashion show, tari-tarian, flash mob dan lain sebagainya. Itu ternyata memberikan kesan yang luar biasa bagi kami. Kita bisa melihat di situ bahwa semua orang mampu berperan, semua orang memiliki porsinya masing-masing dalam acara itu. Sehingga kemarin saya usul kepada tim UNESCO bahwa kita harus memperingati perayaan itu dengan baik. Makanya hari ini juga kami menggelar beberapa produk yang waktu itu kita pamerkan juga. Ini kalau kita nggak tahu ceritanya, ini baju biasa. Tapi ketika kita tahu bahwa ini adalah baju hasil kolaborasi antara 3 orang atau lebih teman-teman inklusi, disabilitas dan non-disabilitas, baik dari Yogyakarta, Lombok, Semarang. Jadi ini baju adalah hasil kolaborasi dari teman-teman semua. Aslinya ada banyak, cuma udah pada laku, sisanya yang ini. Gitu. Jadi ini sebagai, kalau bilang sebagai monumental aktivitas kami tahun lalu yang kami anggap sebagai capaian yang luar biasa. Begitu. Kemudian terima kasih banget buat Teko-Teko yang sudah untuk berkolaborasi lagi bersama kita Muda Kreatif UNESCO dan Creative Foundation sampai hari ini untuk menyelenggarakan event kembali tahun ini. Walaupun tidak semeriah kemarin, tapi paling enggak ketika kita memperingati hari ini, kita semua ikut menyumbang kepedulian kita terhadap dunia inklusi. Gitu. Akan ada banyak rangkaian sampai tanggal 8, ada mega workshop, ada pameran fashion, dan ada masih banyak lagi. Habis itu juga ada talk show yang tentunya sangat menarik. Begitu kami dari kita Muda Kreatif, saya mewakili UNESCO Jakarta dan Creative Foundation mengucapkan terima kasih atas kehadiran. Terima kasih Pak Hadir atas sambutannya. Teman-teman semua, kita bisa foto bersama. Teman-teman bisa berdiri, nanti memberikan badan ya. Saya mau berdoa untuk menambah semangat terlebih dahulu. Salam inklusi. Nah, biar lebih semangat kita ulangi sekali lagi ya jadwalnya ya. 1, 2, 3. Salam inklusi. terima kasih teman-teman. Selanjutnya, nih di sini Ozi mau jadi moderator talk show ya? Ya, betul banget nih Kak Tata. Nah, kira-kira talk show-nya akan membahas apa ya sih? Tahu mau mengajarkan kita bahwa kita mau mandiri nih Kak. Nah, temanya itu We Are Able, Expert and Capable. Kedengarannya menarik ya sih? Daripada penasaran, kita langsung masuk ke acara selanjutnya, yaitu talk show bersama Feni Mulyani and Partner Clinic yang akan diwakili oleh Kak Imanela Wulandari. Selamat melanjutkan acara ya Ji. Ya, terima kasih Kak Tata. Oke, selamat sore Aldi. Selamat sore kamu. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Aldi? Bagaimana kabarnya teman-teman? Luar biasa ya. Baik, perkenalkan saya Mulan sebagai tim psikolog dari Feni Mulyani Partners Clinic gitu ya. Kami sebuah klinik psikologi di daerah Banyumanik gitu. Hari ini kami akan berbagi, sharing cerita-cerita pengalaman gitu ya teman-teman ya. Sama teman-teman Bapak Ibu semua hadirin yang sore ini meriah banget ya Ozi ya. Betul sekali ini.
Hari Disabilitas Internasional. Berbicara tentang disabilitas, saya mungkin mau cerita Ozi, pengalaman Kak Ulan pertama kali berkenalan masuk ke area disabilitas gitu ya. Sering saat masuk ke area disabilitas itu waktu tahun 2018, 5 tahun yang lalu. Kak Ulan dulu pernah kerja jadi shadow teacher. Ada yang tahu shadow teacher? Guru bayangan gitu ya. Guru bayangan guru yang bantu teman-teman disabilitas kalau di sekolah gitu kan. Dulu Kak Ulan pernah punya murid, mendampingi murid ini umur 9 tahun. Dia memiliki keterbatasan, memiliki autisme gitu. Nah, Kak Ulan tuh dulu masih kuliah dan nggak tahu disabilitas itu seperti apa, teman-teman autisme itu seperti apa. Jadi kayak udah berani aja nih mau jadi temennya muridnya Kak Ulan ini gitu kan. Terus Kak Ulan setiap hari nemenin ke sekolah. Nah, pertama kali ketemu Ozi, Kak Ulan bingung mau ngobrolnya caranya gimana ya gitu kan. Kalau ketemu sama disabilitas mau kenalannya kadang kok dia diem aja gitu kan, mau diem aja kok dia suka jalan-jalan. Kak Ulan harus gimana gitu. Kak Ulan tuh bingung banget gitu. Cerita pertama kali, tapi ternyata setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun Kak Ulan menemani teman Kak Ulan ini, ternyata ada hal-hal menarik yang Kak Ulan dapatkan. Contohnya ya teman-teman ya, teman Kak Ulan ini autistik nonverbal, jadi nggak bisa ngobrol gitu kan. Masih kelas 3 SD, sukanya cuman bisa muter-muter di kelas atau flapping begitu kan. Nah, suatu ketika Kak Ulan ini sambil pelajaran, Kak Ulan ini kerjain tugas kuliah, diam-diam di bawah meja gitu kan. Ternyata teman Kak Ulan ini nyenggol-nyenggol gini, gak boleh, kita harus belajar gitu loh, gak boleh ngerjain tugas kuliah gitu. Jadi dia tuh bukan, meskipun gak bisa bicara, tapi ternyata dia pahami bahwa ayo temenin aku belajar, jangan ngerjain tugas kuliah kayak gitu. Itu pengalaman menarik pertama Kak Ulan masuk ke area disabilitas. Begitu Ozi. Oke, bentuk tangan dulu. Nah, biasanya kalau masyarakat umum melihat teman-teman disabilitas, apa sih yang muncul di pikiran atau reaksinya? Kalau ada teman-teman disabilitas, apa reaksinya? Biasanya apa Ozi? Kalau menurut Ozi, biasanya masyarakat umum melihat teman-teman disabilitas? Kalau mereka sih, kalau masyarakat umum kadang mereka sudah agak kayak dia itu kayak orang aneh, kayak kok dia itu kok pakai roda, kenapa enggak umumnya kalau dia itu sering membantu atau apa, ini bilang aneh mereka. Iya, betul sekali. Biasanya orang-orang kayak melihat sesuatu yang aneh, yang berbeda dengan yang pada umumnya gitu ya, orang pada umumnya itu langsung kayak, ih, kok aneh sih? Ih, kasihan ya, gitu aja ya dia. Atau mungkin kalau merasa bahwa ih, kasihannya keluarganya. Ya. Terus mungkin apalagi ya? Biasanya kenapa ya kok bisa gitu ya? Apa yang membuat bisa seperti itu ya? Biasanya respon-responnya seperti itu ya. Nah, kadang stereotip negatif itu muncul memang karena adanya hal yang berbeda dari umumnya gitu ya. Jadi muncul nih stereotip negatif. Pada stereotip negatif ini bisa memunculkan sikap negatif terus yang kayak bikin menjauh, mengabaikan, atau mungkin nggak peduli gitu ya. Betul. Nah, sehingga teman-teman disabilitas ini kadang jadi nggak terlihat potensinya, nggak bisa diberi kesempatan, atau bahkan mungkin tidak dilibatkan gitu ya dalam sebuah kegiatan atau sebuah acara, atau bahkan mungkin kalau di dunia sekolah bisa
bisa mengalami bullying atau perundingan karena dia berbeda, gitu ya teman-teman. Nah, tapi menariknya ketika kita sebagai masyarakat umum itu punya rasa empati, ternyata semakin tinggi empati itu semakin menurunkan sikap negatif kita terhadap teman disabilitas. Nah, pengalaman Kak Ulan dulu itu waktu jadi shadow teacher di bayangan sekolah kan masih kayak SD nih ya, teman-temannya itu ternyata semuanya tuh sama-sama gak melihat murid Kak Ulan ini berbeda. Jadi mereka masih main bareng, guyon bareng gitu teman-teman. Meskipun murid Kak Ulan ini kayak gak bisa berinteraksi gitu ya, tapi teman-teman yang lain itu anak-anak kecil itu karena mungkin belum bisa mempunyai stigma negatif ya. Jadi mereka itu malah sangat antusias main sama murid Kak Ulan ini. Jadi teman-teman, ternyata dengan kita memiliki sebuah empati terhadap adanya perubahan atau perbedaan yang berbeda bisa menurunkan sikap negatif kita terhadap teman-teman disabilitas. Oke, next. Nah, ternyata sekarang ini juga ada istilah disabilitas atau disability. Dan ternyata teman-teman, kalau kita lihat disability gitu ya, itu lebih menyoroti kepada ketidakmampuan gitu ya, disable bahasa Indonesia, mampu gitu. Kalau kita menggunakan kata disabilitas, ternyata itu kita kayak lebih menekankan, oh orang ini punya kekurangan loh, punya kekurangan. Nah, kita diharapkan untuk bisa melihat segala hal, melihat teman-teman kita itu dalam area yang lebih positif dengan menggunakan salah satunya istilah difabel. Difabel itu different ability. Meskipun teman kita yang mempunyai kekurangan pada area tertentu, tetapi dia punya kemampuan, tetapi berbeda. Satu cerita juga teman-teman, murid Kak Ulan yang dulu itu ya, kelas 3 SD, dia berasal dari keluarga yang cukup mampu, namun memang orang tuanya jarang berusaha. Suatu ketika, dia ini kan memang sering dilayani teman-teman, kayak makan dibantukan, apa-apa dibantu begitu. Suatu ketika, Kak Ulan setelah kembali jam makan, Kak Ulan ajak untuk ke tempat cuci piring. Dan tiba-tiba tanpa diajarin, dia ngerti bahwa harus menyalakan keran, harus digosok-gosok piringnya pakai sabun gitu. Padahal itu gak pernah diajarin. Nah, ini melihat dengan Kak Ulan video itu, teman Kak Ulan ini yang habis makan langsung cuci piring kelas 3 SD teman-teman. Kayak Kak Ulan kirimin ke ibunya dan ibunya kaget, wah ternyata aku bisa cuci piring gitu. Ternyata bisa cuci piring sendiri. Jadi sini Kak Ulan melihat bahwa oh ternyata teman-teman kita ini meskipun punya suatu kemampuan, meskipun caranya berbeda, meskipun kapasitasnya itu berbeda, tapi mereka mampu untuk melakukan sesuatu sesuai kapasitas terbaiknya. Next, kita baca artikel teman-teman. Ada sebuah penelitian di desa di Jawa Timur meneliti 6 partisipan, 6 orang yang memiliki disabilitas. Dan ternyata teman-teman, setiap stigma sosial atau pandangan negatif orang-orang itu ada artinya loh buat teman-teman disabilitas. Yang pertama, stigma sosial atau stigma negatif itu buat 6 partisipan itu bukan sebuah ancaman, bukan sebuah hal yang membuat mereka merasa tidak berdaya. Ini memang proses awalnya sakit, tapi ternyata teman-teman mereka merasa bahwa stigma sosial itu bukan ancaman untuk mereka tidak bisa berkarya. Yang kedua, teman-teman partisipan penelitian ini yang bisa berfabel ini punya harapan bahwa seluruh masyarakat tuh ayo dong saling bisa menghargai, menghormati apapun kemampuan yang berbeda yang dimiliki teman-teman. Dan yang ketiga, ternyata dengan adanya pandangan negatif atau stigma yang mereka dapatkan itu bisa menjadi motivasi
bisa menjadi pendorong untuk teman-teman ini bisa membuktikan bahwa keterbatasannya itu bukan menjadi halangan. Mereka tetap berusaha untuk bisa kerja, untuk bisa mendapatkan uang untuk membiayai keluarga, begitu. Jadi pandangan negatif ini tidak menjadikan dia berhenti untuk mencoba, tapi terus jadi semangat untuk membuktikan bahwa mereka juga mampu, juga bisa. Gitu. Oke, next. Nah, gimana sih caranya tadi kalau di awal Kak Ulan bilang, kalau semakin kita punya empati, punya rasa bisa memahami kondisi orang lain, karena sikap negatif itu semakin jalan. Gimana caranya? Yang pertama bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas bertemu dengan individu yang berbeda. Setelah Kak Ulan ini, setelah Kak Ulan jadi shadow leader itu ya, kan ketemunya satu. Kak Ulan pernah juga kerja jadi terapis anak. Itu setiap hari ketemu anak-anak spesial need gitu ya. Setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ketemu anak-anak yang berbeda. Awalnya susah, jujur awalnya, kok susah banget sih ini, disuruh duduk ya mau, disuruh jalan ke sana tidak mau gitu. Kak Ulan sampai rasanya pengen berhenti kalau tapi seiring karena setiap hari bertemu, setiap hari main bareng dengan teman-teman spesial ini, ternyata Kak Ulan semakin bisa memahami bahwa oh ternyata Tuhan itu memang kasih kemampuan yang berbeda-beda. Tapi seiring berjalannya waktu dengan terus mereka latihan, dengan mereka terus belajar melalui bermain, ada satu titik ada perkembangan. Mereka bisa melakukan suatu hal atau bisa mencapai target yang ditentukan. Nah, sama dengan teman-teman ini, semakin kita sudah ketemu ya 2 kali ya. Ini kita ketemu 3 kali ya teman-teman ya. Gimana rasanya? Semakin sering kita ketemu, semakin sering kita ngobrol gitu ya, semakin rasanya kita bisa senang, bisa lebih memahami. Oh ini gitu ya. Oh ini begitu ya, begitu. Kemudian juga cara meningkatkan empati juga bagaimana kita bisa merasakan emosi. Oh ini emosi kayaknya hari ini sedang senang nih, gitu ya. Jadi kita bisa belajar untuk melihat, oh perasaan teman kita ini hari ini sedang senang, oh hari ini sedang marah nih, gitu. Jadi hal-hal itu bisa meningkatkan empati kita. Gitu. Next. Nah, Kak Ulan kemarin baca-baca berita-berita, mungkin teman-teman ada yang tahu ya, ini siapa aja? Ya, yang pojok itu kiri atas itu ada juga di Solo itu ada sebuah kafe yang mempekerjakan teman-teman disabilitas. Salah satunya itu namanya Mas Dari, itu tangan kanannya itu dislokasi atau dari satu tapi dia berlatih terus dan dia semangat untuk bisa menjadi barista gitu. Barista kopi, dia berlatih kopi dengan tangan kiri teman-teman. Tangan kanannya meskipun nggak sempurna tapi dia mau mencoba untuk bisa terus membantu aktivitasnya. Terus teman-teman mungkin lihat juga yang sebelah kanan ada yang cewek itu pernah lihat di TikTok ya? Siapa? Oh iya benar, harus tahu namanya. Ya tapi ini juga teman dan juga dia bekerja di kafe antar-antar pesanan gitu ya. Kemudian bawahnya itu namanya Audrey Agnesli, dia autisme juga. Sejak umur 6 tahun dia melukis, menggambar. Dan ternyata teman-teman mungkin lihat, bener boleh gitu ya. Lukisannya itu identik banget gitu, unik gitu. Kayak semuanya gambarnya yang bisa cuma Audrey aja gitu. Karena dengan mungkin keterbatasannya atau kemampuan yang berbeda tadi sebagai autisme, dia itu bisa menyampaikan inner world atau apa ya, pikirannya dia dalam sebuah gambar yang hasilnya ternyata cukup menarik gitu. Selain sebagai cara dia untuk mengisi waktu luang, tapi ternyata karya-karyanya itu bisa menginspirasi untuk orang lain juga. Dan yang terakhir pasti tahu nih teman-teman yang nyanyi. Betul, Dr. Haryani. Nah ini juga salah satu contoh teman disabilitas yang bisa berani untuk
Ya, seminggu ke depan kita mau sama-sama mencoba ya teman-teman untuk belajar berkarya bersama di Deko ya. Teman-teman gimana rasanya teman-teman bisa mau praktek? Ya, oke. Kita akan mulai dari diri kita sendiri dengan kemampuan yang kita punya, teman-teman ya. Kita mau memberi kesempatan buat teman-teman ini kerja untuk tangan buat teman-teman. Oke, itu Ozi. Itu cerita dari Kak Ulan. Sekarang kita mungkin bisa tanya-tanya ya cerita-cerita sama Ozi sama teman-teman yang lain gitu ya. Oke, Ozi, Kak Ulan mau tanya Ozi. Tadi Kak Ulan sempat cerita. Tadi Kak Ulan sempat cerita ya, bahwa biasanya masyarakat umum itu punya pandangan negatif atau stigma negatif atau yang mungkin tidak pas di hati gitu ya terhadap teman-teman difabel. Kalau dari Ozi sendiri, apakah Ozi ada pengalaman seperti itu? Kalau dari saya sih ada stigma negatif itu, terutama saya ini baru kali diri sekolah atau sekolah rumah, tapi saya diuji. Tidak saya lambat lah, tidak bisa apa-apa, saya saya kesusahan, apa pulangnya selalu larut. Saya itu sudah berhenti melakukan, mohon maaf ya, tidak obatnya itu. Nah dulu bahkan sampai dulu saja tidak. Kalau saya ini bisa dipakai. Tapi kemarin waktu itu ibu saya bilang gini, apakah anak saya ini sertifikat? Padahal anak saya ini anggota sendiri semuanya lengkap, tidak ada apapun. Kenapa Anda memilih sertifikat? Karena sekiranya ada kurang menerima pelajaran. Nah, itu saya cuma drop. Saya diberi stabilitas, saya itu betul-betul padahal saya itu adalah belum semuanya ada apa-apapun, tapi saya itu harus drop sampai awal sekolah. Akhirnya saya menemukan pencerahan itu. Ada seorang ibu, dia punya stabilitas kepada saya juga, yaitu motivasi saya. Kamu jangan menyerah, walaupun kamu difabel, tapi difabel itu tidak bisa berkarya. Contoh teman-teman di SLB, di Semarang, mereka bisa melakukan batik, menghasilkan keramik, menghasilkan lagu-lagu kayak Karisma, autis itu dia udah go internasional. Iya. Waktu itu saya terpacu untuk akhirnya saya terpacu, saya akhirnya sebulan lagi saya mau masuk SLB dari Semarang. Waktu itu saya ya kalau punya teman-teman disabilitas kan waktu itu saya takut kan, kalau disabilitas kan ya jauh ya nakal, tapi ternyata semuanya sama dengan saya, semuanya juga sama. Saya itu belum difabel intelektual waktu itu, intelektual akhirnya saya lupa. Saya kan ini sudah lama lupa. Tapi saya waktu itu banyak teman-teman yang keluar dari saya bertemu, banyak pengalaman, banyak cerita itu. Wow, tepuk tangan dulu buat Ozi. Ternyata Ozi pernah merasa down, gitu ya. Namun Ozi terus punya titik, ada orang yang menjadi pencerah gitu ya buat Ozi untuk bisa semangat lagi dan termotivasi untuk bisa berkarya seperti teman-teman yang Ozi yang lain ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Ozi. Jadi cara Ozi untuk bangkit adalah dengan bertemu orang yang bisa memotivasi Ozi dan juga melihat teman-teman yang berkarya ya Ozi ya. Itu jadi sumber motivasi Ozi untuk bangkit, untuk bisa berani lebih percaya diri. Ya, berani juga jadi MC sekarang loh, keren banget loh. Ozi, kalau
value reflect, ada hidroponik, ada public speaking, eco-green, eco-engine, semuanya saya pelajari. Keren sekali. Dan kelas yang paling favorit di sana adalah public speaking. Public speaking. Oh, pantesan Ozi senang ya jadi MC ya? Iya, betul sekali. Iya. Ini hasil belajar Ozi ya, jadi public speaking. Ya. Jadi berani percaya diri untuk jadi MC ya. Ya. Keren banget Ozi. Oke, terima kasih Ozi sekali lagi untuk penjelasannya. Oke, kita mau sekarang tanya lagi ya Ozi. Kita coba berbagi cerita dari pengalaman ya Ozi ya. Oke, sekarang kita mau tanya ke salah satu orang tua mungkin ya dari teman kita yang nggak pakai mic. Oke, mau duduk. Nah, mungkin Ibu Mary boleh berbagi cerita atau berkenalan dulu asalnya dari mana gitu Ibu. Kemudian berbagi cerita ya. Sama ini apa sih yang Ibu rasakan dalam berbagi ini? Kasih pulang saya dari mamanya Steven. Kami asalnya kami tinggal di Demak. Kalau berbagi pengalaman dalam mendampingi Steven itu seperti kita makan permen nangong. Misalnya cut ya habis. Kalau di wahana permainan sepertinya kita naik roller coaster. Mungkin ibu juga sama. Ya, jadi dari pengalaman kita dari TK, SD, SMP, dampingi Steven itu perjuangannya ya lumayan juga karena jarak dari rumah ke sekolah itu jauh ya, 2 kilometer. Tapi karena semangatnya Steven itu menentukan tetap semangat juga ya. Sampai akhirnya di masa SMA itu TK, SD, SMP kita sekolahkan di Kursi. SMA kita masuknya dia bulan itu sekolah reguler. Nah, di sekolah reguler itu Steven bisa diterima. Kenapa Steven saya masukkan sekolah reguler? Karena seiring dengan waktu pertumbuhan, jadi Steven harus banyak bersosialisasi dengan orang umumnya ya, tidak hanya komunikasinya. Dia diterima dengan baik di sekolah SMA dan lingkungan juga sosialisasinya baik dengan lingkungan guru dan teman-teman. Akhirnya ini dapat menyelesaikan sekolahnya pengalamannya kalau setelah sekolah 3 bulan Mei sama sekolah bulan pertama kita masih menikmati liburan kembali ke urusan sambil saya agak lihat sedikit agak mimpi karena di rumah saja kita main YouTube. Kalau saya berpikir ini harus diapakan ya, harus sekolah dia apa akhirnya saya sempatkan diri saya searching cari, saya harus cari psikolog nih, saya harus konsultasi tentang kebingungan saya. Saya searching sendiri apa rekomendasi siapa saya cari. Saya pulang Penny menjadi psikolog. Akhirnya saya ya kita ketemu konsultasi setelah sharing dia nama sampai suatu hari dalam pembicaraan itu ini anak harus diapakan kerja yang nggak mungkin kuliah juga nggak mungkin
akan beberapa hari kemudian, semingguan lagi mungkin Penny nggak sama. Kita dapat kesempatan nih untuk ABK kerja di Eko. Akhirnya dan disuruh carikan teman-teman yang ada untuk partisipasi. Kita yang besok minggu ini itu teman-teman ABK akan kerja di Eko. Dan juga berterima kasih ke Eko Misi ABK untuk berkarya. Ada yang bilang apa aja tempat yang mau terima anak ABK, apa aja lokal untuk ABK. Ini kita bisa buktikan bahwa dengan adanya kegiatan ini kita bisa mewujudkan mungkin sebagian pemikiran orang tua bahwa bisa anak kita bisa ditempatkan di mana. Karena kita harus berprinsip bahwa anak-anak ABK ini itu bisa setara dan mampu untuk berkarya lebih. Jadi diharapkan dengan ada acaranya ini, ibu-ibu, bapak, dan adik-adik bisa mendapatkan kerja atau berkarya. Terima kasih Bu Mary untuk sharingnya. Ternyata rasanya nano-nano, up and down, roller coaster gitu ya. Naik turun ya pasti ya. Oke, nah sekarang Ozi mau nanya ke Steven. Steven, aduh, apa kabar? Baik. Steven kenal ya? Steven, kalau di rumah, dulu kan pada di rumah, mana ada main relasinya di rumah? Berarti kerjaan di rumah apa aja, Steven? Kenapa ya? Oh, ya. Makanya Steven senang ya, tapi kurang lagi ya. Makanya kurangnya ada salah satu saya di KSD, itu namanya masih rumah. Dia itu main HP itu sampai matanya sama ya. Ya, makanya dulu ya. Kita banyak kegiatan yang menggunakan waktu Eko ini. Gimana rasanya bekerja di sini? Baik. Baik. Senang ya? Senang ya? Udah siap? Siap di sini? Ready? Siap. Oke. Tepuk tangan untuk tim, Pak. Oke, terima kasih Steven sudah berbagi cerita. Siap ya buat latihan kerja ya? Siap. Siap. Oke, Steven ada yang mau diceritakan? Boleh slide yang pertama. Oke, boleh slide yang pertama Kak. Ya. Slide yang pertama boleh. Mau lihat? Oke. Temanya apa ini? We are able. Oke. We are able equal as capable. Kita sama, kita pasti bisa. Yeay, kita pasti bisa ya untuk bisa berkarya, untuk bisa berkegiatan dan membuat kesan senang di hati kita. Oke? Oke. Ada yang mau sampaikan lagi Steven? Mau cerita lagi? Sudah? Satu lagi boleh ya Pak? Oh, berjalan apa? Terima kasih ya kalau sudah datang ke sini.
buat aku. Sama-sama. Ini salah satu klien yang kita sama-sama dampingi gitu Bapak Ibu. Jadi Steven setiap seminggu sekali ketemu saya intinya di klinik kami gitu untuk berproses bersama begitu. Dan hebat sekali sih Mas hari ini berani berbicara cerita di sini ya. Tepuk tangan buat Steven. Baik Bu Bani juga terima kasih. Ternyata keinginan Steven untuk terus berkarya atau ikut kegiatan itu yang menjadi motivasi, penguat juga untuk Bu Mary dalam mendampingi Steven ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Oke, terima kasih. Boleh kembali untuk ngobrol lagi. Oke, apa? Buat Bu Bani, makasih ya. Terima kasih untuk Bu Bani. Oke, terima kasih juga Steven. Oh, buat siapa? Buat Sisi, makasih ya. Oke, ada lagi? Makasih buat semuanya Kak. Terima kasih buat semuanya. Oke, Ozi. Kita mau tanya lagi ya Ozi ya. Tadi udah Steven sama Bu Mary yang cerita pengalamannya. Sekarang Ozi kita mau nanya ke siapa Ozi? Mungkin Adeline. Adeline. Oke, boleh Adeline maju. Silakan Adeline. Adeline tuh Adeline. Nah, Ekspresi ya, coba. Boleh. halo. Kenalkan nama saya Adeline. Jadi panggil namanya Adeline. Adeline. Mana kabarnya Adeline? Luar biasa. Tadi pergi ya, tadi ya? Iya. Sehat Adeline? Adeline rumahnya di mana nih? Dokter Muadi Timur Raya 12D di Masyarakat Selatan. Oke. Adeline naik apa? Sekarang? Nah, mobil udah terkom sama tadi. Oh iya iya. Gimana perasaannya Adeline? Ya, senang banget. Apa yang membuat senang? Ya, selama ini kerja di KPP Kodeko, kemarin aku amat stres psikologi, terus kemarin Senin latihan, masak makanan, minuman, ya senang banget. Ya. Pesan nggak Adeline? Tidak. Oke. Ya Adeline kan ini usaha berapa ini? Iya. Pastinya udah dapat uang banyak. Kenapa mau ini? Ya karena usahakan dulu tuh dari kantor biar dapat uang, dan bisa nabung, dapat gaji. Ya. Coba sih, apa dia jadi dong di luar negeri. Boleh dong. Ya. Oh ya, ini mau di sini kan. Jadi kan ada orang baru, masih mungkin ada orang. Iya, senang. Oke. Dan sampai 8 sampai tanggal 8 siap? Siap. Oke. Jadi ada pengumuman ada satu nih. Ya, semangat ya tadi ya. Oke, siap. Siap tadi? Sudah. Oke. Oke, Adeline, jadi ternyata gini bolak-balik. Iya, betul. Oke, boleh diceritain bolak-baliknya yang buat siapa aja, gitu. Yang ngajarin siapa? Gitu. Itu yang buat kakak-kakak IPA. Namanya apa yang pertama dulu apa? Diobatin bolak-balik itu adanya dikasih air, kasih vanili apa itunya. Kalau sudah pergi apa bolak-balik dikasih anaknya tuh. Nah, itu dikasih apa bulan.
matematika. Betul, betul. Oke, sekarang kita mau dengar cerita lagi ya sih? Dengan teman-teman kita. Satu lagi ada Kuku. Oke. Silakan Kuku. Halo Kuku. Halo. Halo juga. Halo. Kuku. Kuku ini dari rumahnya mana sih? Jalan Pagi dan nomor 495. Itu di ada mana? Apor. Oh, itu naik apa? Kesini naik apa? Naik apa? Naik mobil di atas orang tua. Namanya ya, namanya ya, mana namanya? Namanya itu? Itu gimana rasanya ini? Luar biasa. Luar biasa. Baik. Senang? Senang. Bisa dapat info ini kayak mana? Sebenarnya dong. Oke. Kira-kira nih, Kuku punya usaha apa sih? Iya sebenarnya. Wah, usaha apa? Kenapa kau bisa tertarik sini? Kan punya usaha. Kamu bisa tertarik sini? Apakah ada tantangan lainnya? Mau coba. Oke, mau coba. Mencoba kerja tempat lain. Kalau kontrakan itu sebenarnya berapa? Sebenarnya berapa? Ya kalah. Kalau Kuku apa artinya depan rumah? Ngurusin pas-pasan, cek CCTV, CCTV-nya juga? ya lampu-lampu dan sebagainya. Terus sama memberi makan kucing. Wah, Sorry ini. Kuku kehidupannya bisa sendiri, gimana rasanya? Rasanya gimana? Seneng sih. Senang? Ketemu punya teman gimana? Luar biasa. Dan Kuku? Keren. Makasih Kuku. Ya, sama. Di rumah bantu mama ngurus kos-kosan ya. Nanti ada tugasnya apa kamu tadi? Ngecek CCTV, apa lagi? Ngecek lampu nggak ada yang mati itu bantu gitu ya. Oke. Token listrik juga kalau listriknya bunyi tokennya itu yang ganti gitu ya. Oke, itu keren sekali gitu. Cukup di depan kerja di sini, praktek kerja di sini. Itu bagian apa? Greeting. Bagian greeting di mana greetingnya? Kemarin udah ada gimana? Silakan Kak, terima kasih Kak. Oke. Buat teman-teman yang mau bisa dulu, mau dikasih salam sama dulu, minggu depan datang ya, ke sini ya. Jangan lupa datang ya besok. Ya, tepuk tangan dulu. Wah, biasa sekali ya Mas ya. Ya, oke. Gimana Mas tadi melihat cerita teman-teman? Rasanya gimana? Ternyata teman-teman ini kita punya skill lah. Iya. Ada yang jadi usaha kos-kosan, ada yang pulang balik. Itu bukan bahwa kita bisa. Yes, betul. Kita itu bisa seperti orang-orang pada umumnya. Ya, Jangan dimunculkan dengan kita itu bisa. yes. Soalnya saya ada ini inklusinya kita setara dengan orang-orang pada umumnya. Iya, betul. Betul sekali Ozi. Jadi meskipun teman-teman ini punya kemampuan yang berbeda, tapi mereka mampu untuk berusaha berkarya, bekerja, jadi produktif ya Ozi ya. Ya, dan menandakan bahwa kita semua mampu, kita semua sama, dan kita bisa. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Ayo semuanya kita lagi salam inklusi.
semangat untuk bisa berkarya. Terima kasih Ozi sudah menemani Kak Wulan di sini. Ya, kemudian sebelum kita menutup talkshow ini, Kak Wulan ingin panggil lagi teman-teman yang tadi berbagi cerita buat maju. Tunggu Angelin, terus ada Siva, mana Siva? Ada kenal-kenal Bu Mary juga boleh maju. Ya. Oke. Oke, ya. Kami ada sedikit ucapan terima kasih kenang-kenangan untuk teman-teman yang sudah berbagi kepada Bu Mary boleh memberikan kenang-kenangannya. Promosikan, oh Steven mau cerita, kita lagi boleh. Jangan lupa datang ke sini ya. Ya, siap. Oke, Terima kasih. oke, boleh. Ya, Bu Mary dan Steven boleh maju. Oke, ya. Ini mundur, Ya, mundur dulu ya. terus dah, ya. Oke. Silakan mohon diterima kenang-kenangan ucapan terima kasih. Terima kasih. Boleh follow bersama dulu. Oke. Kemudian ada Adeli, boleh. Terima kasih Kak. Follow dulu 1, 2, 3. Kayak satu lagi ada kuku. Terima kasih Kak. Ya, betul. 1, 2, 3. Ya, boleh follow bersama nanti Siman Adeli ikut. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Ozi, ini tadi semacam talk show, berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi perasaan. Semoga Mendampingi dan memberi waktu kepada teman-teman berkebutuhan khusus. Kalian semua adalah orang-orang yang hebat. Dan jangan lupa terima kasih juga kepada tim Tiko atas waktu, tempat, dan tenaga telah memperkenalkan pada hari ini. Sebelum diakhiri acara ini, aku simpan demi. Dan nanti teman-teman bilang cakep Ya. 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 Siang hari makan kuati. Makan bareng Bu Asih. Cukup sekian acara Hari Disabilitas Internasional hari ini. Kami ucapkan sekian dan banyak terima kasih. Saya Tata, Dan saya Odi. pamit undur Diri. diri. Sekian dan terima kasih. Bye.